Ada tiga kunci atau tiga komponen kompetensi yang menurut saya paling penting untuk bisnis atau industri woodworking khususnya. Sebenarnya bukan cuma untuk woodworking aja, tapi untuk industri lain juga kayaknya sama aja. Dan ini berhubungan dengan kompetensi. Yang pertama itu manajemen, mulai dari manajemen keuangan, terus juga manajemen project, manajemen sumber daya manusianya, hingga ke manajemen customer. Terus yang kedua itu produksi. Nah, ini berhubungan dengan efisiensi kerja, terus juga bahan baku, alat-alat produksi, sampai ke lini produksi. Dan tentunya skill produksi atau membuat produk. Dan yang ketiga itu marketing. Nah, marketing ini bisa jadi juru kunci karena kalau misalkan manajemen kita bagus, terus produksi juga efisien, akan percuma kalau misalkan kita tidak bisa memasarkan produknya. Tapi ketiga komponen ini saling berhubungan. Jika salah satu tidak berjalan, ada kemungkinan bisnisnya akan bermasalah atau ya bergerak di situ-situ aja. Nah, masing-masing dari kita atau pemilik bisnis itu kita hanya bisa menguasai secara kompetensi dua titik atau dua komponen. Bisa jadi karena keterbatasan skill atau keterbatasan waktu. Beberapa mungkin bisa menguasai ketiganya dan beberapa hanya bisa menguasai satu komponen. Untuk dapat memiliki kompetensi di ketiga komponen tadi dan bisa fokus itu agak sedikit sulit. Kita mungkin bisa menguasai manajemennya, manajemen keuangan, terus juga sumber daya, terus kita juga bisa ngurus produksinya. Tapi kita nanti ada keterbatasan untuk fokus dan menguasai marketingnya, baik secara kompetensi atau waktunya. Ya walaupun kita bisa belajar ketiga komponen tadi, tapi kalau kita jalankan sendiri, kita jadi nggak akan fokus, malah nanti jadinya setengah-setengah dan jadi tidak efisien. Mungkin masalah yang paling utama atau tantangannya adalah waktu, karena kita juga dituntut untuk untuk mengikuti perubahan, terus juga untuk bisa beradaptasi. Marketing contohnya, marketing itu komponen yang perubahannya sangat cepat. Apalagi buat kita yang fokus di digital marketing atau internet marketing. Selain perubahannya cepat, komponen-komponen dalam internet marketing itu kan juga banyak. Ada website, terus juga marketplace, media sosial. Media sosial aja sudah banyak. Jadi kalau kita jalankan ketiganya, nanti marketing ini yang akan menghabiskan waktu. Sama juga seperti marketing. Produksi juga kita mesti mengikuti perubahan. Update cara kerja, lini produksi, update atau upgrade alat-alat industri atau alat-alat produksi, tujuannya biar lebih efisien. Yang tadinya kita potong pakai jigsaw, pindah potong pakai CNC biar lebih cepat. Jadi update alat industri atau alat produksi juga jadi tuntutan. Karena kalau kita semakin efisien, kita juga akan bisa meningkatkan kapasitas produksi. Kalau idealnya memang masing-masing komponen tadi itu dipikir oleh satu kepala atau satu otak atau satu orang atau bahkan satu divisi khusus. Tapi kalau kita yang baru mulai, apalagi kita one man show atau semua kita yang mengerjakan, itu kan agak sedikit sulit. Jangankan buat bayar karyawan untuk mengisi tiga komponen tadi, buat nutup operasional aja kadang sulit. Nah, kalau kita sendiri, kita harus bisa menyusun porsi. Jadi berapa persen kita di manajemen, berapa persen di produksi, dan berapa persen di marketing. Kalau di awal kita bisa nutupin gap tadi ya dengan orang-orang terdekat. Kalau misalkan kita fokus di manajemen dan produksi, mungkin kita bisa ajak istri untuk ngurus marketingnya, atau saudara atau teman yang dekat. Kalau yang paling efektif ya kita harus cari partner. Jadi partnership, kita cari partner yang bisa menutupi kekurangan kita. Kalau kita fokus di manajemen dan produksi, cari partner yang bisa marketingnya. Kalau kita fokus di marketing dan manajemen, kita cari orang yang bisa produksi. Ya memang tantangannya adalah mencari partner yang tepat, yang sesuai dengan visi dan misi kita. Mindsetnya juga sama secara bisnis. Cuma mungkin beberapa teman-teman itu yang khawatir kalau untuk berpartnership, karena ya banyak orang bilang kalau orang Indonesia kalkulatornya itu tombol pembagiannya itu suka rusak. Tapi ya kalau kita nggak coba ya kita nggak akan tahu. Sebenarnya kita nggak harus menguasai ketiga kompetensi tadi sampai ke detail. Kita hanya perlu menguasai garis besarnya, terus tool apa yang kita bisa pakai, tools untuk mengelola keuangan, terus pengetahuan tentang mesin-mesin produksi,
sampai ke tools-tools untuk marketing. Dan kalau teman-teman mau belajar dan meningkatkan kompetensi, itu teman-teman bisa ikut seminar atau workshop baik online maupun offline. Tapi kalau bisa sih offline. Jangan terlalu skeptik, jangan terlalu menganggap kalau kita ikut seminar gitu atau kita ikut workshop berbayar, kita hanya mencari ilmunya. Ada banyak manfaat yang kita bisa dapatkan kalau misalkan kita ikut seminar-seminar, selama kita bisa aktif. Kalau kita ikut seminar, workshop, kita bisa nanya langsung ke coachnya atau ke yang ngasih pelatihan atau pembicara tentang kasus bisnis kita atau masalah kita. Terus juga kita bisa kenal banyak orang, kita bisa jalin relasi, kita juga bisa mendengarkan pengalaman peserta lain, masalah-masalah peserta lain yang kemungkinan sama dengan bisnis kita. Jadi manfaatkan seminar dan workshop untuk mencari relasi. Jadi kalau misalkan ilmunya nggak dapet, seenggaknya silaturahmi dapet. Terus dapat juga kenalan baru, dapat cerita dari peserta lain, dan tentunya insight-insight baru. Oke, itu tiga komponen kompetensi yang menurut saya paling penting untuk industri, khususnya untuk woodworking. Tinggal teman-teman nanti kompetensinya ada di mana, merasa yakinnya di mana, terus kekurangannya di mana, lalu bikin strategi bagaimana menutup kekurangan itu. Oke, kita ketemu lagi minggu depan. Sampai jumpa.